Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenali wanita yang haram untuk Anda nikahi karena adanya hubungan persusuan. Sebagaimana dalam hal nasab, keluarga ayah itu juga mahram bagi Anda. Bila Anda seorang wanita, kemudian Anda ingin menikah dengan salah satu kerabat ayah Anda, saudaranya atau kakeknya atau pamannya, maka haram. Demikian pula bila dia adalah ayah susuan Anda, karena dia adalah suami dari wanita yang menyusui Anda, maka mereka semua, ya saudaranya ayah susu Anda, pamannya ayah susu Anda, kemudian ayah-ayahnya saudara ayah susun Anda, mereka semua juga mahram bagi Anda. Karena dalam hadis lain Nabi SAW telah menjelaskan bahwa semua harimu minar radha ma yahrimu minan nasab. Anggaplah sebagai mahram semua orang yang mereka itu haram untuk Anda nikahi. Mereka itu berstatus sebagai mahram bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab. Sehingga hubungan nasab dan hubungan persusuan itu sama perilakuannya. Semua yang haram untuk dinikahi karena jalur nasab, haram pula untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Itu makna dari sabda Nabi SAW, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram itu menjadi haram untuk dinikahi semua wanita yang haram untuk dinikahi andai antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab. Namun, kalau ternyata adanya hubungan nasab tidak menyebabkan Anda haram menikahi, maka demikian pula tidak haram bagi Anda untuk menikahi wanita tersebut karena adanya hubungan persusuan. Misalnya, saudara sepupu, anak paman Anda atau anak bibi Anda halal untuk Anda nikahi. Demikian pula halnya menikahi anak bibi susuan Anda. Anak bibi susuan Anda. Misalnya, Anda menyusu dari Fatimah. Dan Fatimah ini punya saudari wanita yang bernama Laila. Maka Laila ini statusnya adalah khalah bagi Anda, bibi Anda, bibi susuan Anda. Dan bila Laila ini punya anak gadis, maka halal untuk Anda nikahi. Karena anaknya Laila statusnya adalah sepupu atau yang disebut dengan bintul khalah. Andai Laila itu adalah bibi nasab Anda, betul-betul itu adalah saudari ibu kandung Anda, maka Anda halal untuk menikahi putrinya Laila. Maka demikian pula halnya bila ternyata Laila itu hanya sebatas bibi susuan Anda. Karena secara hukum, hubungan persusuan itu betul-betul diperlakukan sama dengan hubungan nasab, bedanya tidak ada waris mewarisi. Tidak ada waris mewarisi, tapi mereka mahram. Haram dinikahi, boleh menjadi mahram dalam safar, boleh berada dalam suatu ruangan saja, boleh berjabatan tangan, boleh menjadi mahram ketika safar. Kenapa? Karena mereka statusnya haram. Karena definisi mahram dalam Islam adalah semua wanita yang haram untuk Anda nikahi selama-lamanya. Dikarenakan adanya hubungan yang halal. Adanya hubungan yang halal, yaitu hubungan nasab atau hubungan persusuan. Atau adanya hubungan karena jalur musaharah, yaitu peripaian atau adanya ikatan dalam pernikahan, mertua atau menantu dan yang serupa. Tetapi bila alasan diharamkan menikah itu karena sesuatu yang haram pula, seperti li'an, karena suami pernah menuduh istrinya berzina, kemudian hakim menegakkan hukum li'an, saling mengutuk, saling melaknat, maka mereka tidak boleh saling menikah lagi setelah selesainya proses li'an, saling melaknat tersebut. Ya, mereka tapi tidak menjadi mahram. Ya, mereka tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya, walaupun telah bertobat, walaupun telah menyesal, mengakui dosa dan kesalahan, tetapi mereka juga tidak berstatus sebagai mahram. Kenapa? Karena haramnya pernikahan antara mereka disebabkan oleh satu kejadian yang haram pula dalam Islam, yaitu menuduh istri telah berzina tanpa bukti. Ya, itu definisi mahram, yaitu setiap wanita yang haram untuk Anda nikahi selama-lamanya akibat dari adanya hubungan yang halal
adanya ikatan yang halal, yaitu baik itu hubungan nasab atau persusuan atau peripean. Sehingga dengan demikian, sekali lagi saya simpulkan, karena pemahaman tentang masalah mahram melalui jalur radha'ah ini masih cukup asing di masyarakat kita, maka saya perlu kembali menekankan bahwa semua wanita yang haram untuk Anda nikahi, andai antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab, maka haram pula untuk Anda nikahi bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan persusuan. Itu makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya, menjadi mahram akibat adanya hubungan persusuan seluruh wanita yang haram untuk nikahi bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab, ada ikatan atau ada hubungan nasab. Dan perlu saya tambahkan pada kesempatan ini bahwa para ulama telah menjelaskan hubungan persusuan itu akan menjadikan Anda mahram bagi dia, ibu susu itu akan menjadi mahram bagi Anda, demikian pula anak keturunannya menjadi mahram bila memenuhi 2 kriteria. Kriteria pertama, Anda telah menyusu kepadanya sebanyak 5 kali susuan. Dan masing-masing atau setiap kali menyusu, Anda betul-betul telah merasa puas, alias Anda melepaskan puting dari mulut Anda secara sukarela, bukan karena dipaksa untuk dilepaskan. Sehingga bila Anda baru menyusu kurang dari 5 kali susuan, maka belum terjalin hubungan persusuan. Karena dalam hadis Aisyah dan yang lainnya telah ditegaskan bahwa kana mimma unzila minal Qur'an. Dahulu di antara ayat yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah asyru radha'atin ma'lumat, bahwa persusuan yang menyebabkan terjalinnya hubungan sepersusuan itu bila seseorang telah menyusu sebanyak 10 kali. Tetapi kemudian tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dianulir bahwa yang haram itu adalah bila persusuan itu sebanyak 5 kali. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ketika Anda menyusui, Anda masih berumur masa-masa menyusu, yaitu kurang dari 2 tahun. 2 tahun atau kurang. Adapun bila Anda telah menyusui setelah dewasa, setelah gede, setelah berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga tidak lagi kenyang hanya gara-gara susu, tidak lagi kelaparan hanya gara-gara tidak minum susu, tetapi kenyang dan laparnya sudah karena makanan. Maka bila persusuan itu terjadi setelah berumur 2 tahun, maka tidak ada pengaruhnya. Tetapi ketika Anda menyusu lebih dari 5 kali atau lebih, dan persusuan itu terjadi semasa Anda masih berumur 2 tahun atau kurang, maka adanya persusuan ini menyebabkan Anda sebagai mahram, dan wanita yang menyusui Anda sebagai ibu susu Anda. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, innamar radha'atu minal maja'ah. Sejatinya yang dinamakan persusuan itu adalah persusuan yang dilakukan dalam rangka mengobati rasa lapar. Dan itu biasanya terjadi ketika Anda masih umur di bawah 2 tahun. Karena kalau sudah 2 tahun, biasanya rasa lapar itu bukan karena susunya, tapi karena tidak diberi makan atau belum diberi makan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan bahwa innamar radha'atu minal maja'ati wa kana qablal haulain. Yang dinamakan persusuan itu adalah persusuan yang dilakukan karena si anak masih merasa lapar bila belum disusui. Dan itu dilakukan semasa anak belum berumur 2 tahun. Ya, ini 2 kriteria persusuan yang menyebabkan adanya hubungan persusuan atau hubungan mahram melalui jalur persusuan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.